Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah mobil elektrik yang sudah lama kita tunggu di Indonesia, Nissan Leaf. Nah, sebenarnya Nissan Leaf itu rencana awalnya yang kami dengar adalah berencana masuk di Indonesia akhir 2020. Tapi kemudian mereka menunda rencana itu dan sekarang baru keluar di pertengahan 2021 di Indonesia. Tapi berita baiknya, kalau sebelumnya diprediksi harga Nissan Leaf itu bakal di 800 jutaan, ternyata di 2021 ketika mereka meluncing mobil ini di Indonesia, harganya menjadi 649 juta rupiah yang menjadikannya mobil elektrik dengan harga paling rendah di Indonesia. Dan di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat apa saja yang ditawarkan dan yang paling penting bagaimana rasa berkendaranya. Nah, sebelum saya mulai mereview mobil ini, saya mau mengingatkan Anda yang punya usaha atau passion di bidang otomotif, jual beli mobil, jual beli komponen pendukung otomotif. Sekarang ada platform baru bernama Gias Auto 360. Dan di sana Anda bisa melakukan transaksi jual beli baik mobil maupun komponen pendukung secara mudah, aman, dan nyaman. Ayo bergabung menjadi merchant dari Gias Auto 360. Caranya mudah sekali, tinggal klik link di bawah dan Anda bisa menjadi merchant gratis semuanya. Dan usaha Anda bisa berkembang ke level yang lebih tinggi lagi. Gias Auto 360. Oke, sekarang kita akan lanjutkan review dari Nissan Leaf ini. Secara bentuk, ini adalah Nissan Leaf yang generasi kedua. Jadi generasi pertama itu sudah meluncur sejak tahun 2010. Secara mekanikal sebenarnya itu mirip dengan generasi pertama. Tapi sekarang baterainya lebih besar, motor listriknya lebih kuat, dan bentuk bodinya lebih modern. Namun walaupun bentuk bodinya lebih modern, tapi ini nggak kelihatan listrik-listrik amat gitu. Tidak kelihatan yang futuristis. Ini justru didesain seperti hatchback normal gitu. Bahkan tidak semua orang sadar bahwa ini adalah mobil listrik. Misalnya seperti Anda melihat BMW i3 itu kan menyolok sekali bentuknya. Tidak, dia tidak dibuat futuristis, dia dibuat seperti hatchback biasa. Dan karena ini mobil listrik, nah sebentar, di depan itulah untuk mengisi listriknya. Dan di sini ada dua slot, satu untuk listrik AC, ini bisa Anda lakukan pengisian di rumah, atau ini untuk fast charging arus DC dengan port ini standar CHAdeMO. Nah, mobil ini memiliki baterai 40 kWh yang memberikan range hampir 300 km untuk sekali pengisian, yang mana itu artinya cukup jauh dan cukup memadai untuk di rute kita sehari-hari, terutama di dalam kota. Nah, karena ini mobil listrik, tentu saja tidak ada grill. Grillnya ini tertutup, tapi di dalamnya itu ada aksen 3D warna biru yang cukup keren buat dilihat, tapi tidak ada grill sama sekali untuk pendinginan udara. Lampu sudah LED dan desainnya sudah yang Nissan sebut sebagai V-Motion. Nissan Leaf ini juga memegang gelar sebagai mobil listrik terlaris di dunia. Di tahun lalu, bulan September, itu mereka mengumumkan bahwa mereka sudah menjual 500.000 unit, 500.000 unit Nissan Leaf ini, yang membuatnya menjadi mobil listrik paling laris. Kuncinya sebenarnya karena Nissan mulai lebih awal. Ketika pabrikan mobil masih berkutat dengan hybrid, Nissan sudah meluncing Leaf generasi pertama di tahun 2010. Jadi dia sudah mencuri start sehingga bisa mengklaim sebagai mobil listrik yang paling laku di dunia. Nah, tapi apakah mobil listrik yang paling laku di dunia ini adalah yang terbaik? Nah, itu yang nanti kita coba. Sekarang kita ke bagian samping dulu. Bisa dilihat dari samping, profilnya benar-benar seperti hatchback normal ya, bukan seperti mobil yang futuristis yang tadi sudah saya sebut juga. Padahal sebenarnya Nissan Leaf ini tidak mengambil basis dari produk Nissan yang lain. Sebenarnya Nissan itu bisa berkreasi apapun. Bahkan menurut saya pribadi, Nissan Leaf yang generasi pertama lebih futuristis, walaupun lebih ganteng yang ini, tapi Nissan Leaf yang generasi pertama itu lebih berani buat desainnya. Tapi overall Nissan kelihatannya ingin membuat mobil ini familiar gitu. Jadi mereka tidak ingin mengintimidasi orang dengan desain yang terlalu futuristis, yang terlalu berbeda.
desain biasa tapi menggunakan mesin listrik. Makanya di sini mereka tempatkan zero emission. Dan ketika kita berbicara zero emission, artinya kita harus berbicara mengenai apa yang menggerakkan mobil ini. Nah, ini dia. Jadi di depan tidak kosong ya. Di depan ada unit kontrol dan motor listrik dari Nissan Leaf ini. Ini ada kotak besar di sini dan kabel-kabel berwarna orange yang menandakan ini high voltage. Nah, di rentang harga 600 jutaan, Nissan Leaf itu memiliki pesaing yaitu Hyundai Ioniq dan Hyundai Kona Electric. Walaupun mobil ini lebih murah, tapi semuanya berada di rentang 600 jutaan. Dan tenaga yang dimiliki Nissan Leaf juga mirip-mirip. Dia memiliki tenaga, motornya itu 148 HP dan torsi 320 Nm. Artinya HP-nya itu atau tenaga kudanya itu 12 HP lebih besar dibandingkan Hyundai Ioniq atau Hyundai Kona Electric. Dan torsinya dia lebih besar 25 Nm dibandingkan Ioniq, tapi 75 Nm di bawah Hyundai Kona Electric. Namun artinya secara mesin mereka mirip-mirip. Dan motor listrik ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi satu speed. Ya, satu speed, karena mobil listrik itu rentang putarannya bisa banyak sekali, bahkan torsi maksimum itu sejak 0 RPM, jadi tidak perlu transmisi seperti mobil konvensional. Nah, untuk bannya sendiri, baik ban depan maupun ban belakang menggunakan ban 17 inci. Tidak puas ada emblem zero emission di samping kanan dan kiri, ditambah satu lagi zero emission di belakang untuk menandakan ini mobil ramah lingkungan, dan ditambah juga dengan aksen biru di atas diffuser ini yang juga melambangkan mobil ramah lingkungan. Untuk warna sendiri tersedia dalam beberapa pilihan, namun untuk yang two tone itu harganya 2 juta rupiah lebih mahal dibandingkan yang single tone, sehingga yang two tone itu 651 juta rupiah. Karena ini sebuah hatchback, kepraktisannya pasti baik. Bangku belakang juga bisa dilipat 60-40 untuk menambah kapasitas, tapi kapasitas tanpa bangku dilipat pun ini sangat besar karena dia sangat dalam lantai bagasinya. Kenapa dia bisa dalam? Karena satu, tidak ada ban serep, hanya ada tire repair kit. Kemudian yang kedua, tidak ada tangki bensin karena hanya baterai, dan baterai itu diletakkan di paling bawah dari belakang sampai depan. Jadi ini luas sekali bagasinya. Dan di bagasi ini biasanya Anda akan menyimpan portable charger, ini yang bisa dicolokkan ke listrik rumah, dan ini kekuatannya arusnya itu 3000 watt. Nah, berapa lama untuk menge-charge mobil ini dari 0 sampai 100%? Ada 3 pilihan. Yang pertama menggunakan portable charger maksimal 3000 watt, yang artinya Anda butuh 13 sampai 14 jam dari 0 sampai 100%. Tapi Anda juga bisa menggunakan wall charger yang itu di 6500 sampai 6600 watt, dan itu hanya butuh sekitar 6 jam untuk dari 0 sampai 100%, dan wall charger itu biasanya ditaruh di rumah. Dan satu lagi adalah dengan pengisian DC CHAdeMO sampai 50.000 watt, 50 kilowatt, dan itu hanya akan mengambil waktu sekitar 1 jam atau bahkan kurang. Oke, kita nyalakan AC dulu. Nggak kedengeran apa-apa karena mobil elektrik. Di luar panasnya minta ampun. Dan panas kayak gini nih yang kadang-kadang bikin energi dan semangat itu jadi menurun. Untungnya kru Auto Driver itu selalu menyediakan Kopiko Lucky Day di setiap syuting. Langsung aja. Kopiko Lucky Day ini racikan kopi susu dari Thailand yang rasanya tuh enak dan nendang banget. Dah, sekarang energi dan semangat sudah kembali. Langsung kita review interior dari Nissan Leaf ini. Sama seperti luarnya, bagian dalam dari Nissan Leaf ini juga tidak terlalu futuristis. Bahkan ini sebenarnya mirip dengan mobil biasa. Display pun tidak full digital. Jadi yang speedometer itu masih analog, baru sebagian di kiri itu baru yang digital yang memuat berbagai macam informasi.
Materialnya yang empuk ini cuman yang di sandaran tangan, sedangkan yang lainnya, ini empuk, trim pintu empuk. Sedangkan yang di dashboard ini material keras, tapi untungnya tidak terlihat murah, jadi masih oke, apalagi warnanya hitam. Dan di sini ada layar infotainment, tapi layar infotainment ini seakan tidak terintegrasi dengan mobil karena seperti kondisi baterai, pengecharsan, regeneratif braking ini tidak ada di sini sama sekali. Satu-satunya integrasi yang bisa itu adalah ketika kita menyetel lagu, di sini keluar lagu apa, tapi dia tidak bisa menyetel pengaturan dari mobil. Namun, unit multimedia ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi, tetap akan sangat memudahkan, itu lewat satu USB slot yang ada di sebelah tombol start ini. Dan berbicara tombol start, ini saya suka sekali tombol startnya karena dia bening dan ada nuansa warna biru gitu. Apalagi kalau malam ini keren kelihatannya tombol start stopnya ini. AC single zone sudah digital dan ini tuas transmisinya yang juga unik. Jadi dia bentuknya seperti mouse dan dia maju itu ke kanan belakang, kalau mundur itu ke kanan depan. Kemudian ke kanan belakang ini buat mengubah mode dari drive ke engine braking ya. Jadi untuk regeneratif braking yang lebih kuat. Dan ini sangat intuitif untuk dipakai. Ini enak sekali makanya benar-benar langsung sangat mudah. Enak sekali ini tuas transmisi seperti ini. Kemudian ada eco mode, tapi sayangnya tidak ada sport mode. Jadi hanya ada mode normal dan eco mode di mobil ini. Namun yang istimewa adalah e-pedal. Jadi e-pedal ini jika Anda aktifkan, maka mobil ini bisa Anda setir tanpa mengerem sama sekali. Begitu Anda angkat gas, dia akan melakukan regeneratif braking yang kuat, bahkan sampai mobilnya berhenti. Dan itu nanti kita akan coba seenak apa menggunakan e-pedal ini. Tapi kalau Anda ingin rasa berkendara seperti mobil otomatis biasa, tinggal e-pedalnya dimatiin, ini bisa dari satu tombol ini. Rem parkir sudah elektrik, sayangnya tidak ada auto hold. Lampu sudah auto, kemudian kalau wiper belum. Kemudian ada sejumlah fitur radar kecil di mobilnya, jadi dia dilengkapi dengan cruise control, tapi bukan adaptive cruise control. Tapi dia tetap ada kamera yang memantau ke depan, dan dia akan bisa memperingatkan ketika kita mau menabrak mobil depan, bahkan melakukan intervensi pengereman. Nah, berbicara kamera mobil ini juga bukan hanya di depan, tapi ada di samping, kanan, kiri, dan di belakang. Jadi kalau kita masuk mundur, dia akan ada image selain ke belakang juga kamera 360. Walaupun kamera 360-nya menyambung antara 4 kamera itu tidak terlalu smooth ya, tapi minimal kita bisa melihat keadaan sekeliling mobil dengan lebih jelas dibandingkan tidak ada kamera 360. Setir, ini lingkar setirnya pas, enak sekali menggenggamnya. Namun yang disayangkan adalah walaupun dia dilengkapi dengan penyetelan tilt, tapi dia tidak teleskopik. Sekarang tahun 2021, kenapa mobil seharga 600 juta rupiah tidak bisa teleskopik? Kemudian untuk kursinya sendiri, ini kalau buat saya yang tingginya 177 cm itu merasa masih agak sedikit ketinggian. Dan ini sudah posisi paling rendah. Tapi kalau Anda ingin tinggi, dia bisa tinggi. Ya Anda bisa lihat, ini bukan elektrik, jadi masih manual kursinya baik kanan dan kiri. Nah, tapi akibat posisi berkendara yang kurang ke bawah sedikit, serta setir tidak bisa teleskopik, posisi berkendaranya tidak begitu ergonomis. Tapi masih reasonable ya, maksudnya masih bisa diterima, masih bisa dimaklumi. Masih lumayan posisi berkendaranya, tapi maksudnya bisa lebih enak lagi kalau dia ada teleskopik. Nah, di kanan ini juga ada tombol untuk membuka charging port, kemudian untuk melepaskan kunci dari charging port. Jika misalnya sudah selesai mengecharge, dia bisa dicabut tanpa perlu membuka pintu. Dan ada satu tombol lagi untuk mematikan suara virtual, karena mobil ini ketika berjalan maju atau mundur tuh ada suara virtual di luar untuk memperingatkan orang sekitar, tapi bisa kita matikan total. Lainnya mirip dengan mobil biasa.
pengaturan electric mirror, power window, semua sama. Di sini ada pemanas. Tidak ada pendingin kursi, tapi ada pemanas. Ada 2 setelan, low atau high. Yang ini kalau di Indonesia pemanas sangat jarang terpakai. Terpakainya biasanya untuk ngerjain teman di sebelah. Jadi kita nyalain terus sampai teman kepanasan. Kok panas ya? Kok panas ya? Ternyata dinyalain. Sekarang saya sudah tidak sabar untuk berjalan, tapi sebelum berjalan kita lihat bagian belakangnya dulu. Di belakang ini joknya empuk. Kemudian space-nya juga masih lumayan memadai. Ini posisi berkendara saya. Kemudian headroom-nya juga masih ada tersisa sedikit. Namun ada sejumlah hal yang kurang menyenangkan di bagian belakang, yaitu satu, tidak ada armrest. Kemudian tidak ada ventilasi AC untuk penumpang belakang, serta saya tidak mengerti kenapa channelnya harus setinggi ini. Ini front wheel drive, motor listriknya pun di depan, dia tidak membutuhkan shaft ke belakang, tapi mestinya ini bisa lebih useful yang tengah ini. Jadi yang tengah ini benar-benar bukan tempat yang enak untuk dihuni. Saya tadinya expect-nya ini belakangnya rata, tapi minimal dia ruangnya masih cukup, walaupun bangkunya agak tegak, tapi headroom juga masih cukup memadai. Bukan tempat yang paling menyenangkan di belakang, tapi setidaknya masih oke dipakai untuk orang dewasa untuk perjalanan jauh sekalipun. Sekarang saatnya kita untuk test drive mobil ini, mereview mobil ini di jalan. Biasanya kalau misalnya mereview mobil bensin atau diesel, sebelum memulai review di jalan, saya akan ke SPBU Shell mengisi bahan bakar, entah itu V-Power Nitro Plus atau V-Power diesel. Nah ini kan mobil listrik, tapi jangan khawatir, di mobil listrik ini kita akan mengisi energi dulu di Shell juga. Nissan Leaf yang kami tes ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk melanjutkan perjalanan dan membuat kami bisa merasakan impresi berkendara dengan mobil ini. Nah, kebetulan sekarang di sejumlah SPBU Shell telah ada fasilitas pengisian daya mobil listrik. Pas banget nih, di Shell Select Daily To Go ada promo recharge. Jadi kita cuma bayar Rp85.000, udah dapat 2 kopi, 5 pastry Daily To Go, dan charging 30 menit. Fast charging lagi. Jadi sekarang kita tinggal menikmati ini sambil nunggu, dan mestinya cepat karena ini fast charging 50 kW. Shell Recharge ini adalah SPKLU pertama Shell di Indonesia yang tersedia di SPBU Shell Fluid 1 dan SPBU Shell Antasari 1. Dengan daya pengisian fast charging sebesar 50 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Sebagai mobil listrik, tentu saja Leaf langsung menunjukkan perbedaannya dibandingkan mobil konvensional. Iya, khas mobil listrik. Penggeraknya sangat halus, tanpa suara, tanpa getaran, dan torsinya kuat sekali. Walaupun memang sayangnya tidak ada sport mode gitu. Jadi, ya ketika kita gaspol, memang langsung, tapi nggak langsung banget gitu, tetap ada gradual. Jadi mungkin Nissan ingin mendekatkan ini ke mobil normal ya karakternya. Jadi tidak karakter seperti di Kona Electric atau di Ioniq Electric ketika di sport mode, atau Tesla gitu yang ketika kita gas itu benar-benar buak langsung gitu, tapi kenceng. Tapi ada 0,3 0,4 detik itu dibikin gradual, jadi terasa lebih halus, lebih nyaman tarikannya, walaupun tetap kuat. Meski tidak ada sport mode, Leaf tetap mencatat performa akselerasi yang impresif. Hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 7,9 detik. Tidak sampai 8 detik, itu adalah angka yang impresif. Dan top speed itu di 150 km per jam karena dibatasi secara elektronik. 402 meter bagi Anda yang
menggemari drag race, mobil ini bisa menuntaskannya 402 meter dalam 15,8 detik. Lagi, itu adalah angka yang impresif. Dan ya ini mobil listrik, jadi ketika Anda pakai normal lagi ya seperti mobil normal, tidak seperti mobil sport rasanya. Tetap nyaman, hening, dan halus. Yang tentu saja tidak normal adalah biaya untuk menjalankan mobil ini. Harga listrik per kWh-nya sangat murah dibandingkan bensin per liter dan mobil ini cukup hemat energi. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata hanya 22 km per jam, mobil ini mencatat konsumsi listrik 7,4 km per kWh. Artinya 1 kWh listrik itu bisa menjalankan mobil ini 7,4 km dan 1 kWh harganya hanya Rp1.600 yang artinya per kilometer biaya untuk listriknya hanya Rp216. Bandingkan dengan bensin atau diesel yang per kilometernya itu bisa menghabiskan 700 sampai Rp1.000 per kilometer. Kemudian untuk rute tol, nah ini uniknya mobil listrik ya. Di dalam kota dan di tol itu tidak beda jauh, malah di tol sedikit lebih boros, 7,3 km per kWh. Kenapa? Karena di tol walaupun konstan jalannya 90 km per jam, tapi sangat jarang terjadi energy regenerating. Jadi kita jarang deakselerasi, kita jarang mengangkat gas, kecepatan cenderung konstan. Yang itu artinya nggak banyak energi regeneratif yang dikembalikan ke baterai. Beda dengan di dalam kota yang walaupun dia pelan, beban AC-nya berat, tapi dia stop and go itu membuat ada energi lagi yang masuk ke baterai. Jadi mirip-mirip tuh antara dalam kota dan di tol. Nah, artinya kita bisa ambil asumsi 7,4 km per kWh dengan kapasitas baterai itu 40 kWh. Ya artinya memang mobil ini dekat di kisaran 300 km range-nya sampai habis mestinya. Dengan catatan pengendaraannya juga bukan yang ugal-ugalan, tapi pengendaraan normal. Kalau Anda ingin sedikit lebih hemat, Anda bisa gunakan mode Eco. Ya, tapi memang konsekuensinya di mode Eco, mobil tidak responsif terhadap injakan throttle. Tapi ya itu jadi cocok untuk pengendaraan santai. Nah, berkendara santai, mobil ini bantingannya sebenarnya tidak terlalu empuk ya. Sebenarnya cenderung lebih ke arah keras kalau kita naikin 1 orang. Tapi begitu dinaikin 3 orang, itu terasa nyaman. Dan walaupun memang agak keras suspensinya, tapi tidak sampai membuat kita lelah di mobil. Karena masih masuk batas toleransi. Sama seperti mobil listrik lain, Anda juga tidak perlu khawatir menghadapi air. Ya, menghadapi hujan badai sekalipun, atau cuci otomatis, itu mobil ini tidak akan bermasalah apa-apa. Bahkan untuk melewati banjir pun, sebenarnya secara teoritis, mobil ini bisa melewati banjir lebih dalam dibandingkan mobil non-listrik. Karena dia tidak butuh oksigen untuk bekerja mobil ini. Tapi Nissan ya tidak menyarankan karena mobil bukan perahu, bukan untuk melewati banjir, tapi minimal mobil ini bisa melewati banjir setahan mobil bermesin konvensional. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran mobil ini sistemnya sudah kedap semua. Bahkan kalau misalnya pun terjadi sesuatu, misalnya kabelnya rusak atau digrogotin tikus, kemudian terjadi hubungan pendek, itu juga langsung ada mekanisme pengamannya yang akan memutus seluruh aliran listrik. Dan belum pernah ada kejadian di dunia orang beli mobil listrik yang proper seperti ini, kemudian gara-gara hanya hujan atau badai tiba-tiba kesetrum, itu tidak ada. Bahkan ketika Anda menge-charge mobil ini, baik di rumah maupun di SPKLU dengan tegangan dan arus yang besar, dilakukan di bawah hujan sekalipun tidak apa-apa. Malahan di luar negeri itu dan di Indonesia juga SPKLU itu rata-rata outdoor. Jadi memang sistemnya sudah dirancang untuk tahan air. Tidak perlu ada kekhawatiran masalah air di mobil listrik.
Di lain sisi, mobil ini masih memiliki sejumlah hal yang agak mengganggu. Yang pertama, di panel pintu itu ada finishing dengan piano black, khususnya di dekat power window-nya. Nah, piano black ini emang keren dan terlihat mahal. Tapi ada dua masalah. Yang pertama, dia fingerprint magnet, jadi gampang sekali menangkap fingerprint kita. Jadi kelihatan kusam. Tapi itu bukan masalah utamanya. Yang masalahnya adalah di sudut matahari tertentu, kadang-kadang ini menyilaukan mata. Jadi harus ditutupin kalau misalnya kita tidak ingin terganggu. Kemudian kelemahan yang kedua ini mobil listrik. Semestinya sumber listrik itu banyak, apalagi ini juga mobil listrik yang modern, sudah ada Apple CarPlay. Tapi kami hanya menemukan satu USB slot. Di belakang tidak ada USB slot. Satu mobil ini hanya satu dan untungnya masih ada 12 volt, tapi USB slot cuma satu dan tidak ada wireless charging juga. Agak berlawanan dengan konsep mobil ini yang sebenarnya kekinian dan modern. Kemudian kelemahan berikutnya adalah klaksonnya. Tin. Kenapa sih? Emang kalau misalnya klaksonnya 2 itu menghabiskan listrik terlalu banyak kan? Enggak juga gitu. Tapi mobil 600 juta lebih tapi klaksonnya kayak angkot. Kemudian kelemahan berikutnya yang sebenarnya ini hanya masalah software, saya yakin tidak ada auto lock. Sebenarnya kurang tepat buat di Indonesia karena di Indonesia kita masih rawan kriminalitas juga, terutama di lampu lalu lintas. Dan kenapa ini belum auto lock, jadi kita harus ngelock sendiri. Padahal sebenarnya itu cuma masalah software, saya yakin. Namun harus diakui kalau Lift juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama saya harus puji adalah e-pedalnya. Enak sekali nyetir mobil dengan e-pedal yang kalau pedalnya kita angkat itu mobil bisa sampai berhenti. Memang butuh waktu terbiasa, tapi begitu terbiasa itu pedal rem benar-benar nggak pernah disentuh sama sekali, kecuali benar-benar darurat ya. Karena e-pedalnya tuh benar-benar intuitif sekali dan sesuai dengan prediksi kita kapan mobil itu melambat dan kapan mobil itu sampai berhenti. Definitely e-pedal ini harusnya ada di semua mobil listrik. Sangat enak di jalan lancar seperti ini maupun di kemacetan. Kemudian setirnya nih keren, flat bottom. Satu, dia menambah space di bawah setir, dan kemudian kedua keren aja ngeliatnya flat bottom seperti ini. Terasa ada aura sportinya. Dan berbicara setir, ini setirnya juga sangat enteng dan radius putarnya juga kecil sehingga buat bermanuver di dalam kota itu enak sekali, tidak mengeluarkan tenaga banyak. Memang setirnya tidak ada rasa ya, maksudnya feedbacknya itu sangat sedikit dari jalan, tapi nggak perlu feedback. Tapi ini enak sekali buat bermanuver di jalan-jalan kota. Kemudian mobil ini masih punya eco mode, jadi tadi data konsumsi BBM yang saya sebutkan itu tanpa eco mode. Jadi kalau mau irit itu bisa pakai eco mode lagi. Memang di eco mode itu respons gas sedikit melambat, tapi begitu di gaspol tetap aja kenceng, tetap aja cepat. Jadi eco mode itu bisa menghemat. Tapi ketika di keadaan tertentu seperti kita harus menyalip dan kalau tenaganya pelan itu jadi bahaya dari mobil depan, ini mobil tetap bisa responsif bahkan di eco mode sekalipun. Jadi eco mode rasanya mode yang paling tepat buat kita pakai. Dia lebih hemat, tapi begitu di gaspol langsung tetap spontan juga. Kemudian walaupun belum dilengkapi dengan sistem adaptive cruise control gitu ya, sistem radarnya mungkin karena pertimbangan faktor harga, tapi mobil ini juga masih memiliki pemantau ke depan yang bisa mencegah kita menabrak mobil di depan. Jadi dia ada peringatannya dalam bentuk visual dan bunyi ketika kita mendekati mobil terlalu cepat ke depan. Dan bahkan ini mobil juga memiliki emergency brake yang akan bekerja ketika sistemnya menganggap bahwa mobil ini akan menabrak jika tidak mengerem. Tapi sistem ini tidak menjamin mobil ini bebas tabrak, tapi minimal mengurangi resiko kerusakannya atau mengurangi resiko bahayanya ketika terjadi tabrakan. Lantas hal menyenangkan berikutnya adalah garansi baterai yang sampai 8 tahun. Setidaknya ini cukup menenangkan karena sampai 8 tahun kita bisa yakin bahwa baterainya masih bekerja dengan baik. Bahkan
saya juga yakin ketika misalnya 8 tahun lewat itu tidak langsung rusak, itu kan baru waranti. Anggaplah misalnya 15 tahun atau 10 sampai 15 tahun baterainya harus diganti, digantinya pun tidak harus satu baterai utuh, tapi bisa panel yang sudah harus diganti saja. Dan saya yakin pada saat 10 tahun lagi teknologi baterai sudah akan sangat berkembang dan teknologi baterai di mobil ini mungkin sudah menjadi murah. Secara umum Nissan Leaf adalah mobil listrik yang menyenangkan untuk dipakai sehari-hari. Ya memang dari beberapa hari pengetesan range mobil ini berada di kisaran 288 sampai 300 km. Yang mana memang di bawah Kona elektrik yang dari pengetesan kami itu bisa sampai 350 km. Tapi range di kisaran 300 km saja itu sudah lebih dari cukup untuk perjalanan sehari-hari di dalam kota. Lebih dari cukup. Memang kalau mau keluar kota, sama seperti mobil listrik lainnya, masih agak sulit karena infrastrukturnya belum terlalu merata. Tapi itu tinggal masalah waktu. Kemudian, keuntungan menggunakan mobil ini sehari-hari adalah karena motor listrik itu halus, tanpa getaran, tanpa suara, dan torsinya juga instan. Itu akan membuat senyum di wajah Anda, serta ada sensasi dan aura damai serta tenang ketika mengendarai mobil yang memang tenang seperti ini. Kemudian bagi Anda yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Anda juga akan menikmati privilege tidak terkena aturan ganjil genap. Nggak perlu pusing lagi mengingat plat nomornya ini ganjil atau genap, pasti bisa lewat. Kemudian untuk pajaknya juga Anda akan menikmati pajak per tahun yang didiskon 70% dari seharusnya pajak kendaraan bermotornya, minimal untuk di Jakarta ya. Dan dengan menggunakan mobil listrik artinya Anda ikut berkontribusi mengurangi polusi di lingkungan Anda. Well, dengan segala kelebihan dan kelemahannya, kita harus apresiasi ke Nissan memasukkan Leaf ini ke Indonesia. Artinya kita sebagai konsumen mendapatkan satu lagi pilihan mobil listrik berkualitas di Indonesia. Dan kami berharap kehadiran Nissan Leaf ini juga akan memancing pabrikan-pabrikan mobil lainnya untuk memasukkan mobil listrik ke Indonesia, sehingga terjadi persaingan, sehingga mereka akan berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi konsumen dan harganya bakal lebih terjangkau lagi. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Bye-bye.